Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Ena Hartamelvia dengan NIM 25030174054 dari kelas PM 2025F. Kali ini saya akan membahas bab 6, yaitu pertidaksamaan dalam geometri, yang membahas tentang ketidaksamaan dalam dua segitiga dan membuktikan teorema 6.8 dan 6.9. Selanjutnya teorema 6.8 yaitu jika dua sisi pada dua segitiga berturut-turut kongruent dengan sudut apit segitiga pertama lebih besar dari segitiga kedua, maka sisi ketiga dari segitiga pertama lebih panjang dari segitiga kedua. Nah, sudut apit merupakan ini. Sini. Sudut apit yang segitiga pertama itu merupakan lebih besar daripada segitiga yang kedua, maka sisi dari segitiga pertama itu lebih panjang dari sisi segitiga EF, katanya teorema. Maka kita harus membuktikan teorema ini terlebih dahulu. Yang diketahui pertama, AB itu sama dengan DE, AC sama dengan DF. Terus besar sudut A lebih besar dari besar sudut. Ini kita akan membuktikan BC itu lebih besar dari EF. Bukti kita harus membuat konstruksi sudut terlebih dahulu. Misal sinar garis aki pada segitiga yang pertama sehingga EDF itu kongruen dengan GAC. Nah, itu merupakan konstruksi sudut. Kita buat segitiga. Nah, sini kita membuat sinar garis aki. Misalnya kita lihat sini. Maka besar sudut QAD itu sama dengan besar sudut EDF. Yang kedua, kita membuat garis bagi. Misalnya di sini ada M gitu. Yang kedua yaitu dengan teorema penempatan titik, kita membuat titik, misal titik K pada sinar garis aki sehingga AK sama dengan
membuat titik K, kita harus mengukur dulu untuk AK itu besarnya sama dengan DE. Misal ketika sudah diukur besar sisinya sama, yaitu di sini misalnya K. Nah ini, maka terdapat segitiga AKC sama dengan segitiga DEF. Nah ini merupakan alasannya karena sisi sudut sisi dari segitiga AKC kongruen dengan segitiga DEF, yaitu kita tarik garis ini saja, maka sisi CK itu sama dengan EF atau FE, dan sisi AB itu sama dengan sisi AK. Ini CKEF alasannya karena definisi segitiga kongruen. Dan AB sama dengan AK ini karena sifat transitif. Selanjutnya kita membuat garis bagi di sudut BAK ini. Dan perpotongannya diberi nama titik M misalnya. Nah, untuk membuat garis bagi, kita harus mengukur sudutnya terlebih dahulu agar sama-sama besarnya. Nah, ini misalnya 60, maka ini ditarik sini, dan sudut yang ini itu sama dengan sudut yang ini dikasih titik M. Akibatnya apa dari garis bagi ini? Maka terdapat segitiga AKM kongruen dengan segitiga ABM, yaitu alasannya karena sisi sudut sisi. Dan dari segitiga AKM kongruen dengan segitiga ABM, maka MK itu sama dengan MB. Dari definisi segitiga kongruen. Kita lihat segitiga CKM ini, CM dari penjumlahan sudut, yaitu CM ditambah MK itu besar mana dengan CK? Jelas besarnya besar CM ditambah MK. Dari teorema 6.7, yaitu yang berbunyi jumlah panjang dua sisi dalam segitiga lebih besar dari panjang sisi ketiga. Kita substitusikan, yaitu CM ditambah MB itu lebih besar dari CK juga. Nah,
CK ini kan besarnya dengan EF ini, maka kita ganti, bisa kita ganti yaitu lebih besar dari EF. Jadi CM ditambah MB itu hasilnya BC atau CB yang lebih besar dari EF. Maka teorema 6.8 itu terbukti, yaitu bahwa BC itu lebih besar dari EF. Yaitu teorema 6.9, jika dua sisi dari sebuah segitiga kongruen berturut-turut dengan dua sisi dari segitiga kedua dan sisi ketiga dari segitiga pertama lebih panjang dari sisi ketiga dari segitiga kedua, maka sudut apit dari segitiga pertama lebih besar dari sudut apit segitiga kedua. Nah, teorema 69 ini kebalikannya dari teorema 6.8 yang tadi, yaitu yang teorema 6.8 kan jika sudut apitnya segitiga yang pertama itu lebih besar dari segitiga yang kedua, maka sisinya lebih besar segitiga yang pertama dari segitiga yang kedua. Ya, di teorema 6.9 ini, jika sisi segitiga yang pertama ini lebih besar dari segitiga yang kedua, maka sudut apit segitiga yang pertama ini lebih besar dari sudut apit segitiga kedua. Nah, untuk itu kita perlu buktikan terlebih dahulu, yaitu diketahui ini AC sama dengan DF dan AB itu sama dengan DE, dan ini sisi BC itu lebih besar dari EF. Akan kita buktikan bahwa besar sudut A itu lebih besar dari besar sudut D. Nah, bukti kita membuat pengandaian ya. Andaikan besar sudut A tidak lebih besar dari besar sudut D, maka besar sudut A sama dengan besar sudut D. Ini yang pertama. Yang kedua, besar sudut A itu lebih besar dari besar sudut D. Nah, kita buktikan yang pertama dulu, yaitu MA sama dengan MD. Nah, ini jadi segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Jadi alasannya yaitu sisi, akibatnya BC itu sama dengan EF. Nah, itu dari segitiga kongruen. Nah, ini BC sama dengan EF. Kan yang diketahui tadi BC lebih besar dari EF. Maka ini kontradiksi dari yang diketahui.
yaitu BC lebih besar dari EF. Yang kedua, besar sudut A lebih besar dari besar sudut D. Akibatnya yaitu BC besar sudut A ini sudut D dari sudut EF dari teorema 6.8 tadi. Maka ini juga kontradiksi dari yang diketahui tadi. Jadi pengandaian salah dan kontradiksi dari yang diketahui maka terbukti teorema 6.9 itu benar. Terima kasih. Demikian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.